Shalom, salam sejahtera buat kita semua, baik yang ada di Zoom, saya sapa Shalom. Ada Pak Gembala, ada jemaat yang lain yang tidak sempat mengikuti secara offline dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Ya, jujur saya sendiri bergumul ya Bapak Ibu, karena batuk saya nggak bisa sebelum 3 minggu. Tapi percaya karena semua mendatangkan kebaikan. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan membaca satu teks firman Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-6. Dan Injil Yohanes pasal 6, kalau saya lihat di dalam warta jemaat, temanya ada 2 session. Nanti session kedua minggu pertama di bulan Maret yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita lihat bersama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ya, kalau sudah dapat nanti kita baca, cukup panjang ayat ini, tapi kita langsung kepada ayat yang ke-25 sampai 41. Harusnya mulai ayat 22 ya. Ayat 22 di situ lembaga Alkitab memberikan judul orang banyak mencari Yesus, tapi kita langsung lompat kepada ayat 25 sampai 41. Saya baca ayat 25, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di lantai 2 di gereja maupun yang ada di Zoom, yang akan membacakan ayat yang genap. Kita bergantian. Lembaga Alkitab memberikan judul Roti Hidup. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah menjadi sesuatu untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubagikan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal, dan supaya aku membagikan kepada akhir zaman. Bersama 2-3. Maka bersungut-sungutlah orang yang berdiri tentang Dia, karena Dia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Demikianlah pembacaan kita pada pagi siang hari ini dalam nats yang sudah kita baca dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-22 sampai 41. Nah, kalau kita baca perikop ini Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Yesus menjadi sangat terkenal. Kenapa? Di ayat 22 sampai 24 kalau kita baca di sana, hari
itu Yesus menjadi orang yang paling dicari di daerah Galilea. Orang banyak mencari Yesus kemana-mana. Mereka berlomba-lomba untuk menemui dia lebih dahulu. Makanya di ayat yang 24-26 Bapak Ibu baca di sana, sampai mereka naik ke perahu. Mereka berangkat ke Kapernaum untuk apa? Mencari Yesus. Dalam teks ini motivasi orang banyak itu mencari Yesus, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Di ayat 15 di sana sangat jelas sekali. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Kenapa mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka di ayat 15? Karena mereka telah melihat Yesus membuat mujizat dengan memberikan makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Alasan inilah mereka mau Yesus menjadi raja, karena impian mereka dapat menikmati roti yang gratis setiap hari. Waduh, artinya orang banyak ini mereka mau supaya kebutuhan pangan mereka, kebutuhan hidup mereka sehari-hari terpenuhi tanpa kerja. Kalau Yesus jadi raja untuk mereka, itu motivasi mereka, orientasi mereka mencari Yesus. Yang kedua, mereka ingin Yesus memimpin mereka untuk melawan penjajahan Romawi pada saat itu dan membawa era baru bagi bangsa Israel. Jadi ternyata mereka mencari Yesus bukan karena untuk hal yang rohani, tetapi berhubungan dengan tujuan motivasi mereka untuk kepentingan mereka. Ayat 25 kalau Bapak Ibu baca di sana, ketika orang banyak menemukan Yesus, dalam konteks ini Yesus langsung menegur mereka dan membongkar motivasi orang banyak yang mencari dia. Ayat 26 khususnya kalau kita baca di sana dikatakan begini, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi ayat ini jelas, mereka mencari Yesus bukan karena mereka melihat tanda yang Yesus lakukan, tetapi karena mereka melihat bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang dan pada saat itu mereka mencari kenyang. Jadi mereka mencari Yesus bukan karena mereka mau mengenalnya, melihat tanda-tanda siapa Yesus, tapi hanya ingin apa? Mengenyangkan perut mereka dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang banyak pada saat itu mencari Yesus hanya untuk kepentingan yang sementara. Saya tidak tahu tujuan Bapak Ibu jadi orang Kristen. Tujuanmu tadi laku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Apakah tujuan kita itu? Atau tujuan yang lain? Apa orientasi kita yang datang kepada Tuhan? Apakah karena kita Kristen dari kecil? Atau malu dilihat orang tidak datang gereja? Atau malu melihat orang kalau kita tidak ada Alkitab di rumah? Tetapi Yesus sangat luar biasa. Dalam pembacaan kita tadi, Yesus memberikan penjelasan, bimbingan kepada mereka, kepada orang banyak itu, bahwa Dia adalah sumber hidup itu sendiri. Amin. Carilah Yesus karena Dia adalah sumber hidup, bukan karena memenuhi kebutuhan kita. Itu sebabnya Yesus menegaskan bahwa seharusnya mereka melihat mujizat Yesus, bagaimana Dia memberikan makan 5.000 orang. Ini sebagai tanda menyingkapkan identitasnya Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Amin. Ini menunjukkan identitasnya bahwa Dia adalah sumber kehidupan yang mampu memelihara kita semua. Haleluya. Makanya kalau kita mencari Yesus, cari Dia sebagai sumber kehidupan, bukan karena motivasi supaya saya tidak ada masalah. Siapa bilang diri Yesus tidak ada masalah? Makanya ayat 27 Bapak Ibu baca di sana dikatakan begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Yesus sangat keras membimbing mereka pada saat itu, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 4 sana dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Kalau kita ada
firman hidup dalam hidup kita, kita akan hidup dalam mengiring Tuhan. Luar biasa sekali. Itu ayat 27 bagian A. Maka janganlah, ayat B ayat 27 dikatakan di sana, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bertahan sampai hidup yang kekal. Itu tujuan kita. Kita datang cari Tuhan, datang beribadah karena untuk kehidupan yang kekal. Kalau kau datang ke gereja karena masalahmu, itu tidak akan membuat engkau akan puas. Tapi kalau kau cari Dia sebagai solusi sumber berkatmu, pasti engkau akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan. 27C bagian C itu jelas di sana. Yesus adalah Mesias sejati yang disahkan oleh Bapa. Bagian 27C dikatakan begini. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi harusnya pada saat itu mereka tahu siapa Yesus. Identitasnya bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, sumber kehidupan, Mesias yang disahkan oleh Allah, dimeteraikan, yang dapat mengaruniakan berkat yang bersifat kekal, yaitu keselamatan kehidupan yang kekal. Haleluya. Ini yang harus kita mengerti ketika kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tetapi ayat 28 Bapak Ibu baca di sana jelas, orang banyak ini mereka malah salah mengartikan penjelasan Yesus di ayat 26-27. Mereka berpikir berkat kekal yang Yesus tawarkan bisa diperoleh dengan mengerjakan sesuatu. Mereka bertanya lagi, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Aduh, luar biasa. Tapi Yesus sangat sabar menjelaskan. Di ayat 29 mereka bertanya pekerjaan apa yang mereka lakukan. Yesus menjawab di ayat 29 jelas sekali bahwa satu-satunya yang bisa mereka kerjakan adalah Bapak Ibu, percaya kepada Dia sebagai Mesias yang diutus Allah. Luar biasa. Ada itu. Karena keselamatan tidak bisa kita kerjakan, tetapi hanya karena beroleh dari anugerah Tuhan dengan kita percaya kepada Dia. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan dengan kekuatan Dia. Tidak ada. Tidak ada yang dapat diselamatkan dengan kegagalan Dia. Tidak. Tetapi Yesus menjaga 29 jelas di sana. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Hanya percaya saja Bapak Ibu. Percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mungkin kita berkata begini, saya sudah percaya Dia sejak kecil Ibu Pendeta. Tapi lihat, benar gak Yesus hidup di dalam hidupmu? Benar gak engkau hidup karena engkau mencari sumber hidup itu, sumber kekal? Dalam ayat ini artinya Yesus mengajak mereka untuk hidup pada apa yang dikehendaki Allah. Bukan apa yang dikehendaki keinginan mereka, bukan apa yang dikehendaki oleh pikiran mereka. Tetapi Tuhan mau mereka hidup apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitu juga kita pada pagi siang hari ini. Tuhan mau kita hidup apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Harus percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang dapat memberikan hidup kekal. Yesus menjelaskan, tetapi lihat respon mereka Bapak Ibu di ayat 30-31. Kenapa respon mereka seperti ini? Karena pemikiran mereka, tujuan mereka hanya kepada hal duniawi, kepada hal lain, kepada masalah saja. Kalau kita, pikiran kita, tujuan fokus kita kepada masalah, lihat respon mereka. Di ayat 30-31 Bapak Ibu katanya begini. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lihat respon mereka. Mereka selalu pada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmaniah. Mereka menuntut bukti kemesiasan Yesus. Luar biasa ini. Orang banyak pada saat itu. Mereka menuntut dengan tanda apa? Membandingkan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun yang diberikan oleh Musa kepada nenek moyang mereka. Jadi menurut mereka pada saat itu harusnya Yesus lebih lagi dong melakukan lebih jauh
apa yang dilakukan oleh Musa di padang gurun. Notabene Bapak Ibu, mereka sudah melihat mujizat Tuhan, bagaimana Yesus melakukan mujizat di atas tadi. Yesus memberikan makan 5.000 orang, dengan 5 ikan, 2 ikan, 5 roti, 2 ikan. Karena saya berpikir kadang-kadang kita sudah menikmati berkat Tuhan, tapi kadang-kadang kita terfokus dengan masalah kita sehingga kita lupa siapa Yesus dalam hidup kita. Padahal Yesus sudah menyatakan, menyingkapkan identitasnya bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dengan melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Yesus adalah sumber kehidupan yang sanggup memelihara kehidupan umatnya. Jadi perhatikan di ayat 30-31 ini, orang banyak ini menantang Yesus untuk membuat mujizat yang lebih besar dari yang Musa lakukan dengan memberi makan roti, dengan memberikan manna di padang gurun. Jadi mereka inginkan supaya Yesus juga memproduksi roti yang lebih baik dari manna. Padahal Yesus sudah lakukan yang di luar pikiran kita Yesus bisa lakukan. Nah, terlihat sekali Bapak Ibu dari ayat 30-31 ini, perhatian orang banyak ini hanya tertuju pada makanan. Mereka tidak memandang Yesus sebagai penyedia roti yang memenuhi kebutuhan mereka. Sekali lagi saya katakan, kalau kita hanya fokus pada persoalan kita tidak akan lihat siapa Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Makanya tema kita, aku tahu siapa yang kau percaya. Kalau kau tahu siapa yang kau percaya dalam hidupmu, masalah sebesar apapun akan jadi kecil. Amin. Jika kita mandang Dia. Lihat ayat 32 Bapak Ibu. Ketika respon mereka di 30-31, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Jadi Yesus meluruskan pikiran mereka pada saat itu dengan mengingatkan bahwa bukan Musa loh yang menyediakan manna di padang gurun untuk nenek moyangmu, tetapi Tuhanlah sumber manna itu yang memberikan makan untuk orang Israel di padang gurun. Kadang-kadang kita salah paham, kita lebih mengandalkan manusia sehingga kita mengagungkan, menghormati manusia tersebut, padahal melalui Yesus menggerakkan orang itu, sehingga kita terus hanya melihat orang yang membantu kita. Tapi kita harus percaya orang bantu kita karena Yesus yang menggerakkan hati dia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi Yesus memberikan pemahaman yang benar kepada mereka, dari pemahaman mereka yang hanya hal-hal yang duniawi kepada pemahaman hal-hal yang rohani. Dalam konteks ini Bapak Ibu, ketika kita membaca, ada 2 kesalahan yang fatal yang mereka lakukan pada saat itu, orang banyak lakukan pada saat itu. Yang pertama, apa yang sudah tadi saya uraikan, mereka tidak dapat melihat tanda keilahian Yesus di balik tindakan mujizatnya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara sedang Tuhan, tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, tidak mungkin orang akan menikmati mujizat Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi, tanpa pengenalan yang benar, engkau tidak akan melihat mujizat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kesalahan mereka itu hanya melihat secara lahiriah, tidak melihat tanda keilahian ketika Yesus melakukan mujizat, memberikan 5.000 orang makan 5 roti 2 ikan. Kadang-kadang kita seperti itu. Yang kedua, kesalahan mereka pada saat itu, orang banyak orientasi hidup mereka hanyalah sebatas indera manusia mereka saja. Bagi mereka makanan mengenyangkan adalah segala-galanya. Padahal kita tahu bahwa hal jasmani hanya bersifat sementara. Kita ada di dunia ini karena kita tahu untuk hal-hal yang bersikap kekekalan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi mari kita mau belajar kepada Yohanes yang sudah menuliskan dalam pasal 6 ini. Yesus Kristus adalah roti hidup dari surga. Itu tema kita untuk minggu keempat di bulan Februari ini. Yang pertama yang kita perlu perhatikan, Yesus adalah roti hidup dari surga. Di ayat 33-35 Bapak Ibu sudah kasih Tuhan,